الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل عيد الأضحى عبرة للمؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله العلي العظيم وأشهد أن سيدنا محمدا صادق الوعد الأمين فيا أيها الإخوان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Mulai sejak kemarin sore ketika munculnya tanggal 10 Zulhijjah sampai besok tanggal 13 Zulhijjah, semua umat Islam di seluruh penjuru dunia sama-sama telah mengumandangkan daripada kalimat takbir, tahmid, tahlil untuk mengagungkan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk mensyukuri atas sebuah nikmat yang telah dilimpahkan kepada segenap kaum muslimin, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan senantiasa khatib selalu berwasiat, terutama kepada diri khatib pribadi, selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu terus istiqamah menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian, dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat merayakan hari raya Idul Adha, dinamakan pula hari raya Idul Qurban, Idul Nahar dan Idul Akbar. Hari raya yang menekankan semangat sosial dan berkorban. Di samping menyatakan rasa syukur kita, juga kita dianjurkan untuk menyampaikan daripada permohonan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala aktivitas, semua jenis ibadah yang sudah kita lakukan meraih daripada sasaran yang tepat, yaitu menjadi bertambahnya dekat dengan Allah, menjadi dekat dengan petunjuknya, menjadi dekat dengan pertolongannya, menjadi dekat dengan keridhaan daripada hasil ibadah yang kita lakukan. Tercapainya suatu zikrullah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada ibadah salat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat petunjuknya, hasil daripada kesabaran atas musibah yang telah menimpa kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Di hari raya Idul Adha ini ada dua perintah yang harus kita lakukan
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan sangat tegas, "Fasholli li rabbika wanhar." Perintah yang pertama, kita disuruh mendirikan, disuruh melakukan daripada ibadah salat, yaitu kita tadi telah bersama-sama melakukan salat sunnah Idul Adha. Dan perintah yang kedua adalah wanhar, kita disuruh berkurban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma 'amalu ibni Adam yawm an-nahar min 'amali ahabba ila Allah min iraqatid dam." Tidak ada suatu hari yang lebih Allah cintai, yang lebih Allah sukai, yaitu pada hari raya Idul Adha daripada penyembelihan hewan kurban. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan Nabi menegaskan, khiyar ummati yudhahhar wa shirar ummati la yudhahhar. Sebaik-baik daripada golongan umatku mereka yang mau melakukan daripada penyembelihan hewan kurban. Wa shirar ummati la yudhahhar. Dan seburuk-buruk daripada golongan umatku mereka yang tidak mau melakukan daripada penyembelihan hewan kurban. Di akhir zaman sekarang banyak manusia yang mampu membeli mobil, membeli kendaraan motor, tetapi tidak mampu untuk membeli daripada hewan kurban. Ini faktanya. Mungkin di antara kita semua sebagian besar perokok. Setiap hari mereka mampu membeli rokok. Ada yang harga 15.000, 20.000, bahkan lebih dari itu. Kalau seandainya kita kalkulasikan dengan harga rokok yang paling murah 15.000 saja, dikali 1 bulan maka sudah berjumlah 450.000. Kalau dikali 1 tahun sebanyak 12 bulan maka sudah berjumlah 5.400.000. Di dalam hal ini bukan sekedar kemampuan daripada ekonomi atau finansial, tetapi kemampuan daripada niat untuk melakukan daripada penyembelihan hewan kurban. Karena Nabi menegaskan, niatul mukmin khairun min amal. Niat seorang yang beriman itu jauh lebih bagus daripada amalnya. Kalau kita sudah ada niatan untuk melakukan daripada penyembelihan hewan kurban, secara otomatis Allah akan berikan kemudahan. Allah akan memberikan kelancaran dan keberkahan dalam rezeki kita. Maka ditegaskan, harga hewan kurban itu jauh lebih mahal daripada harga mobil. Harga hewan kurban itu jauh lebih mahal daripada kendaraan motor. Harga hewan kurban itu jauh lebih mahal daripada rokok. Bukti yang nyata, banyak umat Islam secara kemampuan ekonomi mereka bisa beli motor, mereka bisa beli mobil, mereka bisa beli rokok, tetapi mereka tidak ada kemampuan untuk membeli hewan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di dalam hal ini Nabi menegaskan, "Azimu hayakum fa innaha 'ala sirati mafayakum." Perbesarlah daripada hewan kurbanmu sekalian, fa innaha 'ala sirati mafayakum. Maka sesungguhnya hewan kurban yang engkau lakukan penyembelihan ketika di dunia itu akan menjadi kendaraan kita untuk di akhirat. Contoh yang sangat jelas, kalau seandainya kita hidup di dunia sekarang ini, kita tidak mempunyai kendaraan, baik itu sepeda, baik itu motor, baik itu mobil, atau kendaraan pesawat, atau kendaraan laut yang menyeberangi daripada kapal. Kalau seandainya hal itu tidak ada, kita ingin menempuh suatu perjalanan yang jauh, maka kita akan sengsara dan merasa kelelahan. Fa innaha 'ala sirati mafayakum.
ketahuilah hewan kurban yang kita sembelih ketika kita masih di dunia itu akan menjadi kendaraan kita di akhirat untuk melewati daripada jembatan Shiratal Mustaqim. Ini adalah bekal kita, sehingga Nabi menyatakan dengan sangat tegas. Dan perlu kita ketahui juga bahwa ibadah kurban kita lakukan di muka bumi ini adalah sarana kita untuk mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena untuk pamer, bukan karena untuk riya, bukan karena untuk kesombongan, tetapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Hajj ayat 37, "La yanalullahu luhumuha wa yadimaha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan sangat tegas, daging kurban-kurbanmu itu dan darahnya itu sekali-kali tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang akan mencapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah bukti ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah Idul Adha rahimahullah. Ketahuilah di dalam permasalahan daripada penyembelihan hewan kurban, Nabi Allah Muhammad SAW menegaskan, "Man kana lahu sa'atun falam yudhah falyamut insya'a yahudiyyan wa insya'a nasraniyyan." Apa kata Kanjeng Nabi? Siapa orang yang Allah berikan kemampuan dalam segi ekonomi, falam yudhah, tetapi orang tersebut tidak mau melakukan penyembelihan hewan kurban, maka dikatakan falyamut, matilah orang tersebut insya'a yahudiyyan wa insya'a nasraniyyan. Pilih matinya seperti matinya Yahudi atau matinya seperti orang Nasrani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah Idul Adha rahimahullah. Di dalam tata cara daripada melakukan hewan kurban, ini ada niat yang harus kita ucapkan. Tidak boleh seorang daripada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membeli daripada hewan kurban, dia mengatakan saya beli hewan kurban untuk kurban, maka itu bisa dianggap wajib. Lalu bagaimana yang benar? Saya membeli hewan kurban untuk sunnah kurban. Ini harus kita luruskan niat kita. Karena kalau kita tidak meluruskan niat tersebut, seseorang yang melakukan penyembelihan hewan kurban, maka dia tidak diperkenankan untuk mencicipi daripada hewan kurban tersebut. Tetapi kalau dalam segi akadnya sudah diucapkan saya beli hewan kurban untuk sunnah kurban, maka orang yang berkurban diperbolehkan untuk makan daripada daging hewan kurban tersebut. Ini syariat ini yang sudah menegaskan. Maka dari itu kita harus mengetahui dan memahami agar seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah Idul Adha rahimahullah. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada hari-hari tasyrik yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Semoga kita Allah berikan keluasan dari rezeki, Allah berikan rezeki yang berlimpah, yang banyak, yang luas, yang halal, yang manfaat dan barokah, sehingga kita bisa melaksanakan daripada sunnah kurban. Dan mudah-mudahan kita semua memberikan keberkahan di dalam daripada penyembelihan hewan kurban ini. Semoga semakin bertambahnya ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jildahu wa hazama ahzaba wahdah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صاحب كنز الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارضى اللهم على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك السلامة والكرامة والبركة والشفاعة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.